Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang bagi para investor, calon investor, dan juga seluruh peserta dalam acara Public Expose tahunan PT Waskita Karya Persero Tbk. Pada kesempatan kali ini, manajemen dari Waskita akan memaparkan kinerja perusahaan, update kondisi perusahaan, dan juga strategi perusahaan ke depan. Bagi peserta Public Expose yang bergabung secara online, apabila terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada manajemen terkait kinerja perusahaan, dapat disampaikan melalui fitur chat yang tersedia pada aplikasi Zoom. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tufail Muhammad selaku Kepala Departemen Hubungan Investor yang akan bertindak sebagai moderator pada acara Public Expose hari ini. Bapak dan Ibu investor, calon investor, serta seluruh peserta Public Expose hari ini, sebelum memasuki pemaparan dari manajemen, izinkan kami menayangkan terlebih dahulu video company profile dari PT Waskita Karya Persero Tbk. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Baik, Bapak Ibu peserta Public Expose, kita baru saja menyaksikan video company profile PT Waskita Karya Persero Tbk. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan jajaran direksi PT Waskita Karya Persero Tbk yang hadir pada acara Public Expose hari ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Ermi Puspayunita selaku Sekretaris Perusahaan untuk memperkenalkan jajaran direksi Waskita. Kepada Ibu Ermi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta Public Expose, perkenalkan saya Ermi Puspayunita selaku Sekretaris Perusahaan. Izinkan saya untuk memperkenalkan direksi Waskita yang hadir pada acara hari ini. Saat ini beberapa direksi kebetulan sedang melaksanakan penugasan strategis untuk menyelesaikan kegiatan operasional, Bapak Ibu. Di sini juga telah hadir bersama kita yang terhormat Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk, Bapak Muhammad Hanugroho. Kemudian selaku Direktur Keuangan Bapak Wiwi Suprihatno. Selaku Direktur Bisnis Strategik Portfolio and Human Capital Bapak Rudi Purnomo. Demikian perkenalan jajaran direksi Waskita yang hadir pada acara hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Ermi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk, Bapak Muhammad Hanugroho, untuk memberikan opening statement. Kepada Bapak Muhammad Hanugroho, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu investor, dan calon investor dan seluruh peserta Public Expose dan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada Waskita. Dan pada kesempatan kali ini kami dari manajemen Waskita
akan menyampaikan paparan terkait kinerja perusahaan beserta strategi perusahaan ke depan. Dan kami berharap paparan perusahaan pada kesempatan kali ini dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan. Dan tentunya kami dari manajemen Waskita berharap bahwa publik dapat terus mendukung Waskita selaku BUMN karya yang tentunya telah banyak memberikan kontribusi atas pembangunan di Indonesia, khususnya pada pembangunan infrastruktur. Dan harapan kami pada public expose pada hari ini adalah public expose pasca restrukturisasi yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, terutama khususnya di bulan Oktober. Dan kami berharap bahwa dengan penyampaian informasi kepada publik menjadi bagian ataupun menjadi kewajiban dari Waskita untuk melakukan keterbukaan informasi terkait dengan rencana ke depan maupun keinginan kami untuk menyampaikan sesuatu dari waktu ke waktu untuk publik untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait dengan Waskita. Mungkin itu di awal pembukaannya dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta Public Expose, agenda selanjutnya adalah pemaparan kinerja, update kondisi, serta strategi perusahaan yang akan dipaparkan oleh Sekretaris Perusahaan dan juga jajaran direksi PT Waskita Karya. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Ermi Puspayunita selaku Sekretaris Perusahaan untuk memulai paparan. Baik, terima kasih Pak Tufel. Baik, para investor, calon investor, dan seluruh peserta Public Expose hari ini, izinkan saya untuk memulai paparan perusahaan pada Public Expose hari ini. Secara garis besar, paparan Public Expose ini terdapat 5 bagian Bapak Ibu. Yang pertama profil perusahaan yang akan dipaparkan oleh saya selaku Sekretaris Perusahaan. Lalu kontribusi Waskita pada infrastruktur Indonesia dalam 10 tahun terakhir akan dipaparkan oleh Direktur Utama. Lalu tinjauan operasional oleh Direktur Bisnis Strategic Portfolio and Human Capital. Update kinerja keuangan oleh Direktur Keuangan, dan yang terakhir terkait digitalisasi, ESG, fokus serta strategi Waskita ke depan akan dipaparkan kembali oleh Direktur Utama. Izin kami untuk memulai paparan pertama. Para pengurus perseroan dengan latar belakang yang beragam untuk Dewan Komisaris, tentunya hal ini memberikan kekayaan pertimbangan bagi manajemen perseroan. Adapun susunan pengurus perseroan saat ini antara lain, di jajaran Dewan Komisaris ada Bapak Heruwinarko selaku Komisaris Utama dan Independen, Bapak T. Iskandar selaku Komisaris, Bapak Dedi Syarif Usman selaku Komisaris, Bapak Muradi selaku Komisaris Independen, Bapak Muhammad Salim selaku Komisaris Independen, Bapak Adin Jauharudin selaku Komisaris Independen. Lalu untuk jajaran direksi ada Bapak Muhammad Hanugroho selaku Direktur Utama, Bapak Wiwi Suprihatno selaku Direktur Keuangan, Bapak Rudi Purnomo selaku Direktur Bisnis Strategic Portfolio and Human Capital, Bapak Anton Rijanto selaku Direktur Risk Management Legal and QHSE, Bapak Ari Asmoko selaku Direktur Operasi 1 dan juga Bapak Detik Arianto selaku Direktur Operasi 2. Dengan kekuatan direksi perseroan saat ini, insya Allah dapat memberikan kontribusi positif pada Waskita Karya secara prudent dan juga berkelanjutan. Terkait dengan struktur grup perusahaan, posisi per 31 Oktober 2024, pemerintah masih menjadi pemegang saham utama Waskita sebesar 75,35%, dengan publik masyarakat Indonesia memiliki saham Waskita sebesar 24,65%. Per 31 Oktober 2024, Waskita memiliki 9 anak usaha, 16 cucu usaha, dan 1 cicit usaha baik yang terkonsolidasi maupun tidak terkonsolidasi. Waskita memiliki 3 kegiatan bisnis, diantaranya jasa konstruksi, investasi, dan juga manufaktur. Core bisnis Waskita yaitu sebagai penyedia jasa konstruksi, dihandle oleh Waskita Karya Induk, dengan fokus unggulan kami pada segmen jalan, jembatan, gedung, dan sumber daya air. Kegiatan investasi dilakukan pada anak perusahaan Waskita, di mana Waskita Toll Road bergerak pada investasi jalan tol, Waskita Realty bergerak pada investasi properti, dan Waskita Karya Infrastruktur bergerak pada infrastruktur non-jalan tol.
Waskita Group juga bergerak pada kegiatan manufaktur melalui Waskita Beton Precast dan juga Waskita Karya Infrastruktur. Selanjutnya sekilas tentang Waskita Karya. Waskita Karya pertama didirikan pada tahun 1961 dan bila kita lihat sama-sama sekilas milestone terkini pada tahun 2024, Waskita berhasil mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas 3 seri obligasi non-penjaminan, serta mendapatkan persetujuan atas restrukturisasi utang bank, MRA, serta KMKP dari 22 kreditur perbankan. Pada tahun 2024, Waskita juga berhasil melakukan divestasi atas ruas tol Bocimi dengan nilai proceed senilai 775 miliar rupiah. Terkait visi Waskita yang baru atau yang masih kami canangkan selama ini adalah menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Hanugroho selaku Direktur Utama untuk memaparkan materi terkait dengan kontribusi Waskita pada 10 tahun terakhir. Pada Pak Ho kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ermi. Bapak Ibu peserta public expose. Pertama saya akan coba sampaikan terkait dengan kontribusi pembangunan infrastruktur Waskita selama kurang lebih 10 tahun terakhir, yang dimana sebenarnya Waskita ini memberikan kontribusi yang saya pikir cukup signifikan dan terutama khususnya pada pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia. Dan kontribusi utama Waskita terdapat pada pembangunan proyek-proyek strategis nasional atau PSN, dan juga Waskita melakukan investasi pada jalan tol. Dan dalam 10 tahun terakhir, kami hampir mengerjakan sekitar 88 proyek PSN, di mana per triwulan 3 telah diselesaikan 65 proyek dan 23 proyek masih dalam tahap pembangunan. Dari 88 proyek tersebut terdapat 57 proyek konektivitas termasuk jalan tol, jembatan maupun LRT, dan 23 proyek infrastruktur air seperti bendungan dan jaringan irigasi. Selanjutnya kami juga sudah melakukan mengerjakan 6 proyek EPC serta 2 proyek gedung. Dan kemudian melalui investasi pada 18 ruas jalan tol, Waskita berkontribusi lebih dari 800 km panjang tol yang sudah beroperasi, atau 40% dari penambahan jalan tol yang beroperasi sejak tahun 2016. Jalan tol tersebut tentunya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, di mana masyarakat Indonesia dapat menikmati efisiensi dari sisi waktu tempuh hingga 50%. Ketika menggunakan jalan tol yang sudah kita bangun atau kita selesaikan. Jalan tol ini tentunya Waskita juga investasi dalam pengembangan jalan tol tentunya memiliki multiplier effect. Tentunya di mana pada saat pengerjaan jalan tol ini hampir sekitar 4.000 lapangan pekerjaan serta menghasilkan lebih dari 5 triliun dampak ekonomi per tahun. Selanjutnya terkait dengan materi tinjauan operasional ataupun hal lainnya akan disampaikan oleh Pak Rudi selaku Direktur Bisnis Strategik, Portfolio dan Human Capital. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian serta public expose pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dapat sampaikan untuk pencapaian kinerja performan untuk nilai kontrak baru. Ini adalah sebagai prioritinya Waskita dalam menjaga sustainability project. Sampai dengan saat ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2024, kita sampai dengan bulan ke-10 ini sudah bisa mencapai 6,8 triliun. Sementara kalau kita lihat tahun sebelumnya capaian kita bisa di hampir 17 triliun.
Dan secara prognosa kita rencanakan di tahun ini kita akan menargetkan untuk pencapaian nilai kontrak baru sebesar 14,5 triliun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat realisasi sampai dengan bulan ke-10 di 6,8, memang ada beberapa tender project yang memang mengalami penundaan atau waktu pengumumannya itu mundur, yaitu di sekitaran bulan November dan Desember. Kita ada potensi beberapa proyek besar yang akan kita menangkan di bulan November Desember ini, sehingga untuk pencapaian target di 14,5 triliun diharapkan akan bisa tercapai. Selanjutnya, untuk dari segmentasi pasar, untuk pemberi kerja masih didominasi oleh pemerintah dan BUMN. Secara prosentase di sini hampir majority 89,5% untuk pemberi kerja. Sementara yang pengembangan bisnis hanya 10,5% atau sekitar kurang lebih 400 miliar. Untuk tipe pekerjaan, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, memang majority kita ada di sektor konektivitas, lebih kepada sektor perhubungan transportasi di jalan tol, bridge, dan lain-lain. Persentasenya cukup besar, Bapak Ibu sekalian, di 77,4% atau hampir 3,3 triliun market kita saat ini ada di situ. Sementara yang lainnya ada di gedung, ini lebih karena proyek-proyek kita yang ada di IKN, plus ada di BISDEP kita. Kita kebetulan ada beberapa proyek di anak perusahaan, yaitu di Waskita Realty, beberapa proyek high-rise building yang sedang kita kerjakan. Sementara untuk metode pembayaran, saat ini hampir 99%, lebih mendekati 100% itu menggunakan metode non-turnkey atau konvensional. Ini dalam rangka untuk perbaikan struktur permodalan di Waskita, di mana proyek-proyek ini cukup memberi kontribusi dari dua aspek, baik dari sisi liquidity maupun dari sisi operasional. Karena proyek-proyek konvensional ini kita di depan mendapatkan uang muka yang cukup besar. Kalau kita lihat asumsi kita, NKB kita di 14,5 triliun, kalau kita dapat 10-15%, hampir sekitar 1,4 sampai 2 triliun kita dapatkan sebagai modal kerja. Selanjutnya untuk metode pekerjaan, saat ini majority untuk proyek-proyek kita kelola di non-JO, artinya saat ini sudah dikerjakan secara mandiri oleh Waskita. Jadi hampir 82,1% atau 3,5 triliun itu dikerjakan sendiri atau non-JO. Selanjutnya untuk kontribusi pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan, saat ini kita mengelola 12 proyek dengan nilai 8,1 triliun. Kalau kita lihat ada 5 besaran proyek-proyek besar di IKN yang saat ini sedang kita kerjakan, dan secara waktu kita bisa on time. Kalau kita lihat untuk proyek Sekretariat Negara Seknek Paket 3, pencapaian programnya sudah cukup cepat, saat ini mencapai 95,4%, diharapkan di Desember atau awal Januari sudah bisa kita selesaikan. Nilai kontraknya cukup besar, 1,6 triliun. Sementara selanjutnya ada proyek tol IKN segmen 5A ini dari Tempadung sampai ke Pulau Balang, Bapak Ibu sekalian. Progresnya juga cukup signifikan, sudah 96,8%, nilai kontraknya juga cukup besar, hampir 1,2 triliun. Dan ada beberapa proyek lainnya yang cukup besar juga di sana, ada Rusun ASN, ada Kemenko 4, serta ada feeders. Dan untuk proyek-proyek pendukung lainnya seperti IPAL dan lain-lain. Selanjutnya untuk portofolio proyek berjalan, Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini kita masih mengoperate atau menghandle 69 proyek berjalan dengan total nilai kontrak 44,4 triliun. Kalau kita lihat sebaran proyek-proyek yang kita kelola saat ini, memang majority ada di Pulau Jawa, ada 36 proyek, itu meliputi proyek-proyek connectivity, building, dan proyek-proyek lainnya. Sementara 20 proyek ada di Sumatera dan lainnya ada di sebaran provinsi yang lain. Kalau kita lihat dari total 69 proyek kita ini, hampir 60%-nya tetap masih didominasi oleh proyek-proyek connectivity, yaitu proyek-proyek jembatan, tol road, dan jalan. Sumber daya air juga cukup besar, sampai dengan saat ini kita juga mengerjakan beberapa proyek bendungan besar, ada hampir 6 proyek bendungan di Jawa, Jelantah, Jeragung, di Aceh, di Rukoh,
di Nusa Tenggara Timur dan lain-lain, bendungan-bendungan cukup potensial untuk bisa mensupport ketahanan pangan kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian paparan dari performan pencapaian nilai kontrak baru. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Wiwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu peserta public expose yang online maupun yang offline, izin saya kali ini untuk bisa memaparkan terkait dengan update kinerja keuangan perusahaan sampai dengan triwulan 3 2024 dan sekaligus juga update progres restrukturisasi Waskita. Dari sisi pendapatan usaha, Waskita mencatatkan sampai dengan triwulan 3 2024 pendapatan sebesar kurang lebih 6,8 triliun rupiah. Nah, hal ini turun sekitar 13% secara year on year, yang secara garis besar disebabkan oleh penurunan pencapaian nilai kontrak baru atau NKB dan juga penurunan atas kapasitas produksi dikarenakan Waskita masih dalam proses restrukturisasi yang berlangsung mulai tahun 2023 awal sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 ini. Sedangkan dari sisi EBITDA, Waskita mencatatkan EBITDA sebesar 600 miliar rupiah, kurang lebih 600 miliar rupiah. Hal ini meningkat sekitar 141% secara year on year, dan peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan nilai laba kotor dan juga upaya efisiensi pada beban umum dan administrasi, sehingga terdapat peningkatan pada capaian EBITDA perusahaan. Sementara dari sisi laba dan rugi bersih perusahaan, perseroan masih mencatatkan rugi bersih sebesar 3,6 triliun rupiah. Utamanya hal ini masih disebabkan oleh tingginya beban keuangan perseroan sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 ini. Sedangkan dari sisi balance sheet dapat kami sampaikan perseroan mencatatkan total aset sebesar 88,7 triliun rupiah dan total liability sebesar 80,6 triliun rupiah. Total aset dan liabilities ini mengalami penurunan secara garis besar diakibatkan adanya divestasi jalan tol, terutama di ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi, yang berdampak pada penurunan hak pengusahaan jalan tol dan adanya dekonsolidasi hutang di BUCT. Ekuitas sebesar 8,1 triliun rupiah menurun 30,2% secara year to date akibat kerugian yang dibukukan selama tahun berjalan 2024 ini. Sedangkan dari sisi rasio kunci, perseroan mencatatkan current ratio sebesar 0,92 kali, kemudian rasio debt equity ratio sebesar 9,96 kali, rasio ISCR sebesar 0,14 kali. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izin kami mengupdate progres restrukturisasi perseroan. Dapat kami sampaikan pada paparan ini bahwa perseroan pada tahun ini dalam proses melakukan restrukturisasi atas 4 fasilitas utama, baik dengan perbankan maupun obligasi dan sukuk. Dari sisi perbankan MRA, perseroan telah mendapatkan persetujuan atas MRA perubahan dari 21 kreditur bank yang telah disepakati pada bulan Oktober 2024 dengan total nilai outstanding kurang lebih 26 triliun rupiah. Saat ini perseroan dalam tahap implementasi atas MRA perubahan yang sudah disepakati pada perjanjian di Oktober 2024 tersebut. Kemudian perseroan juga telah mendapatkan persetujuan atas perubahan fasilitas kredit modal kerja penjaminan senilai 5 triliun rupiah, di mana perseroan saat ini juga sedang dalam tahap proses atau dalam tahap implementasi atas perubahan fasilitas kredit modal kerja penjaminan tersebut. Sedangkan dari sisi obligasi dan sukuk penjaminan, kami memiliki total sebesar 5 triliun rupiah. Atas fasilitas ini tidak dilakukan restrukturisasi baik secara kupon maupun secara tenor,
Namun perseroan akan melakukan rupo dan rupsu dalam rangka permohonan penyesuaian atas klausul dan financial covenant. Rencananya rupo dan rupsu ini akan kami selenggarakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2024 mendatang. Sementara dari sisi fasilitas obligasi non penjaminan, kami memiliki total nilai sebesar 4,7 triliun rupiah. Perseroan telah berhasil mendapatkan persetujuan restrukturisasi atas 3 seri obligasi non penjaminan, di mana telah dilakukan pembayaran bunga pertama dan kedua, serta pembayaran kewajiban atas bunga standstill pada bulan Juni dan September 2024 ini. Demikian paparan terkait dengan tinjauan keuangan dan update restrukturisasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami izin kembalikan kepada Bapak Direktur Utama untuk bisa melanjutkan paparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiwi, Pak Rudi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, terus terang namanya juga perusahaan jasa konstruksi. Tentunya kita memerlukan banyak proyek yang harus kita kerjakan. Selain itu juga memang kita in the middle of proses restrukturisasi. Ini kan satu hal yang dimana bagaimana kita menjaga ataupun berkomitmen untuk mendeliver dari kesepakatan restrukturisasi yang kita lakukan. Proses konsolidasi internal ini kita terus lakukan, termasuk dan tidak lepas dari inovasi dan digitalisasi yang kita lakukan seluruhnya kepada khususnya kepada Waskita Karya. Dalam proses konsolidasi internal tentunya kita ingin bahwa operasional kita itu disupport dengan teknologi informasi, ya tentunya dalam bisnis jasa konstruksi itu ada building information modeling, yang dimana ini merupakan salah satu tools bagi kita untuk menjalankan proses penyelesaian ataupun pengembangan proyek kita menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga beberapa hal kita menjadi fokus utama secara internal, yaitu penggunaan pada AI pavement crack detection. Ya, ini merupakan satu hal yang mutlak harus kita bisa penuhi supaya kita juga quality dari produk yang kita kembangkan ataupun yang kita bangun itu membuat satisfaction kepada klien-klien ataupun bohir kita. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya lagi, implementasi terkait dengan ERP, Enterprise Resource Planning, yang mungkin sebagian besar hampir seluruh industri juga memanfaatkan atau menggunakan ini supaya dari sisi informasi itu bisa lebih akurat, real time, ya kan, dan terintegrasi. Jadi antara project dengan kantor pusat itu bisa dapat kita monitor dan evaluasi secara cepat dalam waktu yang sangat pendek ataupun real time. Ini adalah beberapa hal yang terus kita lakukan supaya proses restrukturisasi ini tidak hanya pada sisi keuangan. Bisnis operasional kita juga lakukan proses transformasi. Ini menjadi faktor penting sehingga kita memanfaatkan teknologi informasi atau tools yang untuk mensupport keberlangsungan kita. Next slide coba. Selain itu juga ini memang sudah hampir beberapa tahun terakhir implementasi ESG. Ini merupakan satu hal yang tidak lepas harus kita lakukan. Hampir semua di grup kita itu melaksanakan ataupun mengimplementasikan terkait environmental, sosial, dan governance. Ini merupakan satu hal yang memang bisa dijadikan bahwa ini bagian dari satu bentuk tata kelola kita akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi merupakan komitmen bagi Waskita untuk dapat terus memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara sustainability, artinya kita sangat memerlukan beberapa program inisiatif yang cukup kalau mungkin Bapak Ibu selama ini mengetahui bahwa, mohon maaf, jangan bicara cerita tentang Waskita itu kan cukup banyak gitu loh. Tapi intinya kami terus melakukan berbenah
baik itu dari sisi internal kami, baik dari sisi people-nya, proses bisnisnya, keuangannya, dan program ke depan, inisiatif yang harus kita lakukan apa saja. Kita terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga, makanya saya sampaikan bahwa kita melakukan restrukturisasi itu merupakan satu hal yang harus kita terima dan kita harus berkomitmen. Artinya manajemen waskita bagaimana bisa mendeliver dari kesepakatan yang sudah kita sepakati di dalam MRA. Memang cukup tough, tapi menurut kami sangat confidence bahwa kami bisa mendeliver itu. Next. Nah, ini yang paling penting, ke depan apa yang harus kita persiapkan. Tentunya kita harus susun secara matang bahwa stabilitas keuangan menjadi faktor penting untuk yang saya sampaikan tadi, mendeliver dari beberapa kesepakatan kita dengan para kreditor ataupun kepada investor, itu menjadi faktor yang sangat krusial. Selanjutnya, kita back to core bisnis kita. Jadi kita ini dari awal kita adalah fokus pada jasa konstruksi. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Wiwi bahwa kita merestrukturisasi hampir kalau dilihat angkanya hampir mencapai 40-an triliun, 35 triliun lah itu. Itu angka yang cukup fantastis. Ya memang exposure kita beberapa tahun, 10 tahun terakhir pada investasi memang cukup besar. Makanya sekarang kita kembali ke core, kita tidak lagi melakukan satu investasi yang cukup signifikan. Kecuali itu dalam bentuk penugasan pemerintah. Jadi makanya di sisi lain kalau saya bilang bahwa waskita berkontribusi atas connectivity infrastruktur jalan tol di Indonesia itu memberikan kontribusi hampir 800 km. Itu kan sesuatu angka yang tidak kecil. Apalagi kalau bicara 10 tahun terakhir kenaikan jalan tol di Indonesia itu hampir incrementalnya saja itu hampir 1.700 ya. 1.700 km. Dan waskita di situ 40%-nya berkontribusi. Betul-betul investasi. Nah investasinya ini tentunya ada yang purely memang dari supporting dari pemerintah juga ada. Dari internal kita juga melakukan pendanaan itu juga kita lakukan. Nah mengingat tadi bahwa kita sudah melakukan restrukturisasi, kalau saya bilang ini yang kedua, semoga ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Semoga yang terakhir untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Tentunya kita harus melepas ruas tol yang sisanya yang kita miliki. Itu hampir sekitar 10 ruas jalan tol harus kita lepas. Karena bagaimanapun juga kita bicara sustainability, artinya bahwa kewajiban kita kepada kreditur itu bisa kita penuhi. Karena bagaimanapun juga after restrukturisasi tentunya kreditur ataupun perbankan agak mikir juga ya, mungkin agak mikir untuk memberikan exposure baru kepada waskita. Tetapi paling tidak bagaimana kita berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada kreditur ataupun kepada investor. Nah, yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola perusahaan. Seperti kita ketahui bersama, bahkan informasi di publik, tentunya berbenahnya waskita itu tidak hanya sebatas hanya waskita induk. Seluruh waskita group kita lakukan perbaikan pada tata kelola, baik itu governance, risk dan compliance. Ini karena bagaimanapun juga merupakan tanggung jawab kami waskita untuk menjawab semua tantangan ataupun informasi yang sifatnya mohon maaf ya mungkin kita harus memperbaiki diri. Artinya tadi saya sampaikan konsolidasi internal, perbaikan secara internal ini menjadi faktor penting dan people ini menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan bisnis jasa konstruksi. Kembali lagi tadi saya sampaikan peningkatan kualitas human resources. Ini yang menjadi people ini menjadi faktor penting bagaimana kita bisa tetap eksis, tetap bersaing yang cukup kompetitif dengan memiliki kualitas human resources yang memiliki kompetensi yang cukup baik. Dan kita akan melakukan program
peningkatan kompetensi kepada tim kita dalam bentuk pelatihan ataupun pendidikan ataupun yang paling penting adalah sertifikasi kompetensi kerja. Ini yang menjadi hal yang mutlak di dalam bisnis jasa konstruksi yang harus kita penuhi. Next slide. Strategi kunci waskita di tahun 2025 ini memang cukup challenging dan tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa nilai kontrak baru itu menjadi faktor penting. Karena itu adalah engine kita untuk bisa menghasilkan ataupun mempertahankan bisnis kita ke depan. Ya, memang dari beberapa hal yang sudah kita mapping, performa yang optimal ini menjadi hal yang harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Karena bagaimanapun juga ekspektasi dari owner ini harus kita penuhi sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani atau kita sepakati bersama. Artinya quality is number one untuk tentunya kalau biasa kita memberikan jasa dengan memiliki kualitas yang baik, dengan orang-orang yang kita punya kompetensi yang baik, tentunya ini juga bisa memancing repeat order dari owner. Dan selain itu juga sumber nilai kontrak ini memang dari sepanjang waskita ini menjalankan proses bisnisnya, korelasi terhadap sektor pemerintah tetap mendominasi atau menjadikan pangsa utama kita. Selain itu juga kita tidak lupa pada masuk pada fokus pasar baru. Jadi kita perlu menyasar proyek-proyek non-kementerian PU dan non-kementerian PKP. Ini juga harus kita menjadi perhatian bisnis kita ke depan. Selanjutnya juga potensi proyek JTTS. Ya ini memang bagian dari program pemerintah yaitu proyek strategis nasional untuk menyambung dari Bandar Lampung sampai ke Aceh. Ini juga yang memang assignment ataupun PSN ini diberikan kepada Hutama Karya. Ini ada korelasinya tadi, korelasi kepada rencana integrasi kita dengan Hutama Karya. Selain itu juga Ibu Kota Nusantara, IKN, tentunya ini juga tetap bisa menjadi pangsa utama kita di tahun 2025 dan kita juga masih tadi disampaikan bahwa kita masih mengerjakan proyek-proyek yang ongoing. Tentunya Ibu Kota Negara tetap akan membangun secara berkelanjutan. Mungkin tidak hanya dari sisi pemerintah yang membangun, tentunya private sector akan melakukan investasi di sana juga. Tentunya kebutuhan terkait pada perusahaan jasa konstruksinya ini menjadi peluang bagi kita. Selanjutnya juga yang kita sudah melakukan observasi terkait dengan program pemerintah baru, yaitu menyasar program pemerintah yaitu terkait dengan program 3 juta rumah dan ketahanan pangan. Ini merupakan suatu captive ataupun market niche baru yang harus kita masuk ke sana. Jadi harapannya tentunya dengan 3 juta rumah ini sangat membutuhkan investasi yang cukup besar dan kita menjadi part of dari rencana pengembangan tersebut. Selain termasuk juga infrastruktur bendungan dan irigasi ini menjadi perhatian utama kita untuk berpartisipasi di dalam sektor-sektor tersebut. Next, sedikitnya ya ini kesempatan yang baik pada hari ini yaitu menyampaikan beberapa informasi yang mungkin sudah berkembang di publik terkait dengan rencana integrasi Waskita Karya dan Hutama Karya. Tentunya ini merupakan ranah pada pemegang saham, di mana ini sebenarnya aksi shareholder action yang dilakukan oleh pemegang saham terkait rencana untuk melakukan integrasi antara kedua perusahaan ini. Tentunya
saya sampaikan bahwa entity ini akan tetap ada, cuman dari sisi ownership yang sebelumnya mungkin Waskita Karya dimiliki oleh pemerintah ataupun RI. Tadi kalau nggak salah sekitar 74%, itu nantinya akan di hands over ke Utama Karya. Konsepnya seperti itulah. Jadi, dan tentunya ini dalam rangka apa? Behind the story adalah memang dalam rangka penyelamatan ataupun penyehatan Waskita Karya. Karena bagaimanapun juga restrukturisasi ini tidak berhenti hanya sebatas kita restrukturisasi dari sisi keuangan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa operasional, keuangan, dan termasuk dengan peningkatan kapasitas dari ataupun kompetensi dari human resource itu menjadi faktor utama kita untuk melakukan perbaikan ke depan. Dan tentunya di sini saya sampaikan bahwa peningkatan kapabilitas Waskita Karya dalam proyek baru, artinya kalau tadinya masih masing-masing bisa dikombin dengan induk kita, saya sebutkan induk kita, yaitu Utama Karya, itu bisa memberikan tambahan bahan bakar baru buat kita untuk bisa melakukan proses recovery lebih cepat. Tujuannya kan utamanya itu. Semakin banyak proyek baru, kita proses recovery-nya bisa lebih cepat. Selain itu, berpotensi meningkatkan peluang optimalisasi, utilisasi aset Waskita Karya. Ini sudah automatically akan terjadi seperti itu. Selain itu juga terdapat efisiensi biaya operasional dan capex. Ya tentunya tadi saya sampaikan, kalau bicara bisnis operasional itu kan namanya efisiensi harus terus dilakukan. Tidak hanya berhenti hanya karena faktor untuk melakukan satu proses M&A ataupun merger acquisition, tetapi efisiensi biaya itu harus kita lakukan secara berkelanjutan. Dan kita juga untuk capex sendiri itu harus selektif. Jadi tidak semuanya kita masuk kepada bisnis-bisnis di luar dari core kita. Dan itu pun masih subject to bahwa sifatnya investasi itu apakah dalam bentuk penugasan atau directly kita sendiri melakukan investasi. Tentunya tadi saya sampaikan di awal bahwa kita menghentikan proses investasi yang betul-betul pendanaan dari kita sendiri. Kecuali yang sifatnya masih ada korelasi kepada bisnis kita. Selain itu juga penguatan kapasitas keuangan dalam rangka penyelesaian utang, restrukturisasi dan modal kerja. Nah ini tentunya saya sampaikan bahwa exposure dari sisi perbankan kepada Waskita itu tidak ada sama sekali sekarang. Artinya karena dengan 2 kali kita melakukan restrukturisasi tentunya dari pihak perbankan tentunya akan berpikir sejauh mana Waskita bisa mendeliver di restrukturisasi tahap 2 yang ini. Itu dulu yang harus ditunggu. Makanya saya bilang, saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa memaintain ataupun memanage ekspektasi dari para kreditur dan bisnis kita tetap berjalan seperti biasa. Tentunya working capital itu menjadi faktor penting untuk menjalankan suatu bisnis. Mungkin saya sampaikan di sini, kalau bicara jasa konstruksi tentunya yang punya anggaran itu kan tentunya owner kita. Artinya cost kita itu kan memang memberikan services terhadap expertise yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, dan ini yang betul-betul harus kita jaga. Selanjutnya kembali ke kesempatan peningkatan kompetensi yang standar, terutama bisnis jasa konstruksi yang seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa mutlak kita harus memiliki standar yang lebih baik dan selalu memperbaiki ke depannya. Dan ini juga terkait dengan proses integrasi. Tentunya ini juga akan memudahkan kita untuk dalam proses pengambilan keputusan. Artinya mata rantainya tidak terlalu panjang, gitu loh. Selain itu juga ada hal yang mungkin bisa menjadi opportunity, potensi talent mobility untuk pengembangan karir dan peningkatan kompetensi SDM. Artinya bisa saja kalau udah ada
talent mobility yang sudah dikembangkan saat ini oleh pemegang saham ataupun Kementerian BUMN, ini juga bisa memberikan opportunity tidak hanya dari sisi utama karya, tetapi Waskita Karya juga bisa memberikan kesempatan, masing-masing itu memberikan kesempatan kepada talent mobility yang sudah kita develop. Ini juga memberikan kesempatan mereka untuk selalu grow, untuk memberikan kesempatan, opportunity dalam setiap melakukan pekerjaannya. Ini juga menjadi faktor penting dalam rencana program integrasi ini. Next. Memang kalau kita sebagai jasa konstruksi, tentunya kita harus melihat opportunity ke depan seperti apa, dan seperti yang sering kita jadikan referensi adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah ini kita harus selalu perhatikan. Dari dulu sampai sekarang RPJMN ini menjadi faktor penting. Karena tadi disampaikan bahwa pangsa utama kita, pangsa pasar utama kita adalah memang dari program kerja pemerintah. Artinya program kerja pemerintah ini disesuaikan dengan kelembagaan, kementerian lembaga itu di mana saja yang memiliki anggaran yang cukup besar pada pengembangan pembangunan di Indonesia. Dan ini juga menjadi perhatian kita, terutama visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini memang tidak lepas bahwa tadi saya sampaikan, karena kita juga sebenarnya bagian dari ekosistem pengembangan pembangunan nasional, artinya Waskita dengan expertise ataupun experience, long experience, 64 tahun, itu memberikan kontribusi atas pembangunan di Indonesia, artinya kita tentunya akan selalu berkontribusi dan terlibat di dalam setiap program pemerintah. Khususnya ya untuk saat ini, misi Astacita Presiden, ini menjadi menjadi perhatian kami. 2 dari 8 misi Astacita Presiden, pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan. Pembangunan perdesaan, perkotaan dengan memperhatikan keterkaitan desa kota. Artinya di sini masih terlihat bahwa rencana program pemerintah masih inline dengan apa yang kita susun di dalam rencana jangka panjang perusahaan. Artinya rencana jangka panjang Waskita Karya. Dan di sini juga sudah di dalam RPJMN dijelaskan bahwa program prioritas 2025 sampai dengan 2029, 2 dari 17 program prioritas pemerintah baru itu antara lain pembangunan hunian berkualitas untuk masyarakat, pembangunan IKN serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya. Jadi kalau dilihat di sini bahwa memang sudah menjadi keharusan bahwa kebutuhan hunian bagi masyarakat itu sudah satu hal yang sangat diperlukan saat ini. Karena kita kalau lihat sering diberita bahwa backlog di Indonesia itu hampir 12 juta kebutuhan rumah. Jadi bisa dibayangkan bahwa pemerintah memberikan concern yang cukup tinggi terhadap kebutuhan hunian yang diperlukan oleh masyarakat. Artinya karena kita jasa konstruksi, ya tentunya kita jadi part of dari ekosistem itu. Jadi saya pikir Waskita akan terus memanfaatkan opportunity terkait dengan rencana program pemerintah. Dan program hasil terbaik cepat 2025 sampai 2029, 4 dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah baru. Ya ini memang cukup banyak yang harus kita menjadi perhatian khusus. Tentunya mungkin kalau kita pengennya kan proyeknya dengan nilai yang cukup besar. Tetapi kan kita bukan berarti kita tidak masuk ke dalam proyek-proyek yang nilainya mungkin kecil gitu ya. Tetapi kan kita bisa memanfaatkan Waskita Group ini kan tidak hanya sebatas Waskita Karya. Tetapi di sini ada Waskita Infrastruktur, ada Waskita Precast, Waskita Realty. Ini kita bisa optimalkan sehingga juga ada korelasi antara Waskita Group dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ini perlu menjadi perhatian bagi kami manajemen, ya kan. Bagaimanapun juga restrukturisasi berkelanjutan itu terus harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak
melakukan itu karena ujungnya nanti malah nggak sustain. Itu yang sangat kita hindari. Semoga dengan pengalaman waskita yang sudah 64 tahun dan kita banyak berkontribusi atas pembangunan infrastruktur ataupun lainnya, maupun connectivity, bendungan, airport, gedung segala macam, itu bisa memberikan kontribusi kepada program-program pemerintah tahun 2025 dan 2029. Next. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada jajaran direksi dan juga Ibu Sekretaris Perusahaan dari PT Waskita Karya atas paparan yang telah disajikan. Untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab, maka dari itu kami persilahkan terlebih dahulu kepada para tamu undangan yang hadir secara offline untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Kami persilahkan. Mohon nama dan instansinya. Tes. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Nitya dari Kontan. Saya ingin bertanya terkait Nitya dari Kontan. Nitya. Iya, saya ingin bertanya 2 pertanyaan aja terkait kinerja Waskita Karya. Yang pertama mungkin follow up dari proses restrukturisasi. Jadi kalau secara total nih yang sudah direstrukturisasi dan berapa yang seharusnya direstrukturisasi itu berapa? Jadi perbandingannya gitu berapa gitu Pak. Terus pada akhirnya dari proses restrukturisasi ini kapan kira-kira saham dari Waskita Karya ini bisa dicabut suspensinya? Sudah sampai mana progres untuk mengupayakan pencabutan suspensi saham Waskita Karya? Karena kan itu juga terkait dari proses restunya Waskita ya. Terus yang kedua, bagaimana ini terkait dari mungkin rencana pagu anggaran, anggaran infrastruktur pagu tahun 2025 yang mungkin ada pengurangan di infrastruktur dan mungkin ada review ulang dan ada kemungkinan penyetopan beberapa proyek infrastruktur. Ini gimana dari Waskita Karya tanggapannya terkait hal itu? Terus katanya review ulang ini, kaji ulang ini bakal menyasar penyetopan beberapa proyek bendungan. Sementara Waskita Karya punya beberapa proyek bendungan tadi yang sedang berjalan, masih ongoing, masih lumayan banyak gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sistemnya mungkin kita langsung jawab dulu ya Bapak-Bapak Direksi. Silakan dari Bapak-Bapak Direksi untuk memberikan jawaban. Terima kasih Mbak Nitya. Yang pertama terkait dengan restruct ya Mbak. Total restruct itu kalau dari sisi perbankan itu ada 2. Perbankan yang kami sebut MRA sama perbankan kredit modal kerja. MRA itu 26 triliun yang kita restruct. Sementara KMKP itu 5,2. Berarti dari situ aja sudah 31,2 triliun. Kemudian dari sisi obligasi, itu ada 4 seri obligasi yang kita restruct, yaitu obligasi non penjaminan. Dengan total nilai dari 4 seri itu 4,7 triliun. Mbak. Jadi kurang lebih 35,9 triliun itu yang sudah kita lakukan restruct. Sisanya itu kan obligasi yang penjaminan. Ini tidak kita restruct karena kita masih lancar, masih kita penuhi kewajiban keuangan sesuai dengan schedule. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kapan saham dibuka. Perlu kami sampaikan bahwa saham Waskita memang masih disuspend. Ini sebagai dampak dari defaultnya Waskita atas 4 seri obligasi yang tadi kami sebutkan non penjaminan, dan di mana 3 seri sudah mendapatkan persetujuan restruct baik secara tenor maupun secara bunga. Tetapi kami masih ada 1 seri yang belum mendapatkan persetujuan dari pemegang obligasi secara quorum. Dan kami masih berupaya maksimal
untuk bisa mendapatkan persetujuan atas skema restrukturisasi yang kita ajukan kepada pemegang obligasi seri yang belum mendapatkan persetujuan, yaitu PUB 4, PUB 3 tahap 4 tahun 2019, Mbak. Nah, ini kita masih melakukan upaya untuk pendekatan komunikasi dengan para pemegang obligasi. Mudah-mudahan di rupo berikutnya kami bisa mendapatkan persetujuan dan sebelum potensi delisting atas saham waskita. Mungkin. Kemudian yang ketiga, rencana pagu anggaran, mungkin Pak Rudi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin nanti masih ada kurang yang suspensi saham. Nah, Pak Rudi. Baik, terima kasih Mbak Nitya ya dari Kontan. Jadi memang ngelihat ke depan kita juga harus realistis dan harus dinamis. Artinya kita lihat kemarin sih di media udah diekspos juga ke budget di Kementerian PUPR juga turun cukup besar, cuman sempat ngajuin tambahan 40 triliun kalau nggak salah, sehingga sekarang menjadi 110. Memang kalau kita lihat Mbak, jadi untuk khususnya untuk proyek bendungan itu sebetulnya untuk proyek-proyek baru Mbak, tapi proyek-proyek existing saya kira pasti akan dilanjutkan, karena secara engineering itu tidak memungkinkan untuk proyek itu berhenti ya, karena kaitannya dengan masalah teknikal, itu yang pertama. Yang kedua, justru kalau kita lihat program pemerintah yang baru kali ini lebih kepada penguatan pangan yang notabene pasti bendungannya akan bisa mensupport dari sisi pertaniannya. Jadi kami yakini bahwa proyek-proyek yang saat ini sedang kita kerjakan akan bisa diselesaikan. Terus yang kedua, proyek-proyek bendungan ini memang beberapa sumber pendanaan dari loan, Mbak. Dari loan. Jadi itu mungkin yang membuat keyakinan kami bahwa proyek-proyek ini pasti akan bisa terselesaikan dengan baik. Terus yang lain, menindaklanjuti dengan kondisi saat ini yang sangat dinamis, kami memang di rencana kerja kita di tahun 2025 memang sektor di KPUan ini cukup kecil ya. Jadi kami menargetkan hanya sekitar 12-16%. Artinya di luar itu memang kita punya new market yang saat ini sudah bisa kita create bagus, terutama di Pemprov dan di BUMN, Mbak. Jadi contohnya ada beberapa proyek besar yang dikelola saat ini untuk proyek LRT Velodrome, itu cukup besar, hampir 4,6 triliun satu proyek itu dari Pemprov DKI. Terus kita juga akan meng-create lagi untuk next project di Pemprov ini cukup besar dan secara budget juga cukup memberi kontribusi yang baik dengan kita karena model kontraknya biasanya masih konvensional. Itu yang mungkin menjadi strategi kita. Kita juga akan sangat dinamis untuk mengikuti market kemana. Artinya bahwa tadi sudah saya mengatakan Pak Dirut dengan Waskita Karya yang cukup mempunyai experience dan knowledge di kontraktor ini, di construction industry ini, kami cukup yakini flexibility untuk move ke different project kami akan bisa lebih mudah untuk menyesuaikan. Kalau kita lihat pelajaran 15 tahun yang lalu, di mana program pemerintah di ketahanan pangan itu di swasembada pangan waktu itu mungkin istilahnya itu cukup digencarkan. Kita cukup punya experience yang panjang Pak untuk proyek-proyek irigasi, proyek-proyek dam dan lain-lain yang tentu saja ini akan sama atau linear dengan program saat ini. Jadi kami cukup optimis dan dalam mengantisipasi dinamika market ke depan ini dengan cara mengimprovisasi ke sektor-sektor yang lain. Terima kasih. Mungkin nambahin Mbak Nitya, yang dimaksud Pak Rudi yang loan tadi, misalnya kan ada anggaran APBN, terus ada kementerian atau lembaga itu punya loan dari ADB, World Bank, yang itu bisa jalan. Nah, itu komitmen kan itu di luar dari APBN. Nah itu biasanya tetap jalan. Makanya kita masuk di proyek-proyek yang ada loan-nya itu. Enggak tergantung dengan APBN. Jadi itu pasti akan dijalankan. Gitu. Baik, apakah dari Mbak Nitya sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Ya. Selanjutnya kita buka lagi untuk pertanyaan. Silakan. Selamat siang Pak, saya Dion dari Bisnis Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa di-share Pak, kenapa restro dari PUB 3 tahap 4 ini begitu alot dibandingkan PUB lainnya ya. Dari 4 seri tadi, 3 sudah setuju untuk restro, tapi 1 ini belum. Mungkin bisa di-share kenapa begitu alot dan
apa upaya terbaik yang akan dilakukan Waskita di Rupo Desember mendatang? Yang kedua, mungkin bisa mungkin sudah ada target Pak terkait dengan realisasi integrasi Waskita dengan HK, kapan realisasinya pemindahan in-bank saham dari pemerintah ke Hutama Karya? Kemudian pertanyaanku yang ketiga soal program 3 juta rumah. Kemarin Kementerian BUMN dan Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dan salah satu juga ada BUMN Karya di sana, PTPP. Nah, dari Waskita apakah sudah melakukan melihat potensi ini dan melakukan memetakan aset-aset yang mungkin bisa dialihfungsikan untuk mendukung program 3 juta rumah ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Dion. Dipersilakan dari Direksi Waskita. Oke, makasih Mas Dion. Memang kalau kita bicara namanya renegosiasi kan terkait dengan struktur obligasi. Nah, mungkin saya sampaikan supaya clear bahwa obligasi yang 3 seri sebelumnya itu kan tentunya offering structure yang kita tawarkan itu kan sudah kita sampaikan dan mereka bersepakat. Nah, di sisi lain untuk seri yang 3 ini kan yang belum disetujui tentunya masih belum ada kesepakatan dengan anchor bondholder lah gitu ya. Jadi pemegang obligasi terbesar di seri itu gitu loh. Ya tentunya kami sangat intensif untuk berkomunikasi, bahkan beberapa waktu yang lalu kita terus lakukan update terkait dengan kondisi kita. Jadi kita sampaikan update kondisi kita dan tentunya memang kalau orang belum sepakat kan tentunya pasti belum akan disetujui. Karena kami menjaga komitmen terhadap 3 seri yang sudah disetujui. Artinya kita tidak boleh melakukan berbeda struktur dengan seri yang lain. Itu yang menjadi perhatian kami. Tapi kalau mungkin saya sampaikan bahwa sebenarnya dari segi yang minority, sebagian besar itu menyetujui dengan offering structure kami. Nah ini juga tentunya pemegang saham obligasi terbesar ini ya harapannya mereka menyetujui itu. Itu tetap menjadi prioritas kami. Ya kita lihat nanti sampai pada Rupo yang akan datang, kita lakukan di bulan Desember ya Pak Wiwi. Ya, bagaimanapun juga kita tuh ibaratnya nggak boleh against market lah Mas. Tapi kalau kita ngelihat situasinya kan harusnya dengan 3 seri yang sudah kita selesaikan, kita sepakati. Nah ini kita mempunyai itikat baik lah untuk karena bagaimanapun juga kita nggak bisa melakukan bailout terhadap obligasi yang sudah jatuh tempo tersebut. Karena kapasitas kami itu memang sangat terbatas. Itu yang jadi perhatian kita. Kalau mengenai kapan integrasi HK Waskita, ya memang masih menunggu subject to dari sisi pemegang saham, pembahasan sebutannya apa ya namanya itu? Due diligence sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir dan itu sudah ada report lah. Artinya kita menunggu saja nanti keputusannya seperti apa dan more or less ya artinya sisi pemegang saham yang kita tunggu untuk aktivitas selanjutnya, untuk keputusan finalnya gitu ya. Dan tadi disampaikan Mas Dion bertanya terkait dengan program 1 juta rumah, ya kan? Memang kita Waskita Realty itu kan kita memiliki properti bisnis di anak usaha kita. Tapi anak usaha kita ini kan memang kelasnya middle up, Mas. Jadi memang ada beberapa yang kelasnya yang middle low, tapi lokasinya ini kan kita masih perlu mapping lebih awal. Karena bagaimanapun juga itu menjadi perhatian kami terkait dengan availability terkait untuk hunian masyarakat ini. Tetap tadi saya sampaikan bahwa 3,5 juta rumah dalam 1 tahun itu angka yang tidak kecil gitu ya. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor itu pasti akan diperlukan. Makanya sebenarnya kita punya teknologi untuk pembangunan 3D
pembangunan rumah itu kan banyak yang menggunakan precast, ada yang 3D, konsep 3D pun ada gitu ya. Itu kita juga harus kita memiliki teknologi itu. Jadi harapannya pastinya waskita akan masuk atau berkontribusi untuk program 3 juta rumah itu. Mungkin kalau Pak Rudi mau nambahin, monggo Pak Rudi. Baik, terima kasih Mas Dio dari Bisnis Indonesia. Jadi memang betul Pak, kemarin kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP, bahkan kita sudah sempat ikut dengan Pak Menterinya juga, kaitannya dengan program yang 3 juta rumah, memang kan dibagi dua itu. Yang 1 juta itu untuk yang di kota, 2 juta untuk di desa. Memang kemarin kita sudah sampaikan beberapa aset-aset kita yang idle Pak. Kita nanti tinggal nunggu skemanya seperti apa, karena kementeriannya baru, kita masih akan nunggu skemanya seperti apa. Tapi setidaknya saat ini kan dulu kita pernah mengerjakan beberapa contoh proyek Rusunawa yang kemarin juga menjadi programnya Pak Menteri, itu ada yang di Pasar Rumput sama yang di Kemayoran, itu dulu pas kita semua itu. Artinya mungkin secara tipikal proyeknya itu akan menjadi benchmark atau barometer kita untuk kita ikuti, tapi seperti apa nanti kita masih nunggu sih secara strukturnya seperti apa. Tapi sedikit banyak di kita kan punya anak perusahaan di Waskita Beton Precast dan WKI Pak. Jadi saat ini kita sudah menyiapkan beberapa percontohan, karena ini middle low, kita juga akan coba secara cost akan bisa memberikan kontribusi yang cukup ekonomis, tapi secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini yang sedang kita create. Kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Hok, kita sedang riset Pak. Sebetulnya kita sudah punya mock up, cuman memang belum kita expose. Artinya gini, kita coba akan adjust lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini yang dimauin oleh Kementerian PKP seperti apa. Tapi minimal saat ini secara kebutuhan lainnya kita sudah ada nih beberapa lokasi yang kemarin sempat kita sampaikan ke kementerian. Di lain itu kita pernah punya experience untuk mengerjakan rumah-rumah rusun seperti itu, dan banyak di Jakarta. Nanti mungkin akan kita jadikan contoh. Mungkin yang paling penting untuk kebutuhan yang 2 juta Pak, yang landed ini kan otomatis akan tersebar di beberapa provinsi di Indonesia ini. Mungkin dibutuhkan sebuah desain yang simple dan secara cost juga harus bisa lebih murah dan mudah untuk pengerjaannya. Mungkin bisa dengan metode plug and play atau precast panel yang bisa dimobilisasi dengan mudah di antar provinsi nanti. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Dirut, terima kasih. Gimana Mas Dion? Cukup? Nanti kalau kebanyakan high rise yang tadi baru disampaikan, 1 juta di kota itu high rise. Masih banyak tuh Klender, itu kan rusun Klender itu kan, itu perlu revitalisasi, belum yang di Kemayoran. Banyak, di Palembang juga ada rusun, itu yang kalau di depan kantor Gubernur Palembang, itu ada 54 rusun di dalam kota itu. Ya, artinya itu bisa menjadi target dari Kementerian PKP nantinya. Baik, apabila masih ada pertanyaan lagi dari, ya silakan Mas. Cek, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Saya Dinar dari IDX Channel Pak, iNews Group. Izin bertanya soal tadi salah satu strategi waskita, jadi kan ada melanjutkan kembali rencana untuk divestasi tol ya Pak. Nah ini setelah Bocimi di 2024 dan Cimanggis, Cibitung ya, di 2022 ada ancang-ancang waskita nggak Pak untuk kemudian lebih mendorong divestasi tol ini ya, demi mendapatkan satu cash flow yang bagus. Satu itu, yang kedua, tadi dikatakan bahwa memang salah satu strategi kuncinya adalah perluasan pasar baru ya Pak di beberapa proyek pemerintah non Kementerian PU dan proyek pemerintah non Kementerian PKP. Nah ini kemana ya Pak ancang-ancangnya, bidik di bidang apa dan kemudian berapa banyak nilainya Pak rencananya. Itu yang ketiga tadi masih soal restru Pak, terutama yang tadi disebut soal yang seri 3 tadi yang susah mendapatkan izin. Tadi Bapak bilang ada agak alot dari pemegang obligasi terbesarnya gitu ya Pak. Nah ini boleh di-spill Pak, itu siapa Pak? 3 aja, terima kasih. Terima kasih Mas Gilang pertanyaannya.
Mungkin silakan dari Pak Rudi mungkin ya bisa memulai dijawab Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk divestasi memang tahun ini kita udah berhasil melepas Bojimi 55% saham Pak dengan SMI. Di tahun 2025 kita rencanakan untuk lanjutannya Pemalang Batang. Trafficnya cukup bagus itu di Trans Jawa, kami yakini bisa selesai karena ruas sebelumnya Kanci Pejagan Pemalang juga udah kita lepas dengan INA. Saat ini sedang proses negosiasi dengan beberapa investor. Terus ruas yang lain itu yang di CCT Pak, ya tadi benar itu juga cukup surprise Pak karena trafficnya sehari bisa 2 miliar dan saat ini banyak sekali yang tertarik. Ini sedang kita siapin Pak karena masih ada beberapa pekerjaan yang akan kita selesaikan. Terus untuk 2027 kita rencanakan kita ngelepas untuk ruas yang di Pasuruan Probolinggo. Itu yang di Jawa Timur. Kebetulan saat ini memang sedang dilakukan konstruksi untuk lanjutannya itu dari Probolinggo Timur sampai Besuki Pak. Dilakukan oleh Jasa Marga 45 kilo. Saat ini trafficnya cukup bagus 26.000 Pak. Itu sudah sesuai dengan PPJT kita. Kita yakini secara valuasi asetnya juga akan bisa kita capai. Dan Paspro ini kalau kita lihat kan feeding untuk Trans Jawa yang di arah timur ya. Jadi kami yakini secara traffic akan strong sekali seperti yang di Trans Jawa. Trans Jawa itu hampir rata-rata 44.000 Pak. Kalau di saat ini udah 26.000 sementara belum nyambung, kami yakini dengan nyambung udah bisa sampai 35.000 Pak. Jadi 3 ruas itu. Yang selanjutnya terus terang karena masih ada proses konstruksi Pak, ada Dukon itu seperti yang di sebelah kantor kita, yang di tol KKDM atau Becak Kayu Bogor Cawang Kampung Melayu itu masih ada ngelanjutin hampir sekitar 12 kilo Pak sampai ke Tambun. Ini sedang tender, nanti akan ada proses konstruksi mungkin selama 2 tahun. Jadi tol-tol yang lain karena masih dalam proses connectivity-nya maka itu mungkin baru bisa dilepas setelah tahun 2029 ke sana. Sebenarnya secara structure di MRE kita itu sudah secara schedule sudah cukup fix ya. Kita akan konsisten terhadap timing yang sudah diberikan di dalam struktur di MRE kita. Sebagai contoh, sebenarnya ruas Bojimi itu baru bisa kita lepas di tahun 2029 Pak. Tapi karena kemarin adjustment atas tambahan tarif atau penyesuaian tarif itu bisa disetujui oleh Kementerian PUPR, itu bisa kita lepas. Bahkan untuk seksi selanjutnya dari Parungkuda sampai ke Sukabumi Barat itu bisa kita selesaikan dengan cara B2B, dapat pendanaan dari SMI sekitar hampir 3 triliun tuh. Itu sedang kita laksanakan, akan selesai di tahun 2025. Jadi untuk program divestasi kami cukup yakin Pak karena ruas-ruas itu ada di Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan potensi market ke depan tadi sudah kami sampaikan sedikit. Memang di Kementerian PUPR di 2025 berkurang cukup drastis, kami cukup realistis, tapi kami optimis di new sektor kami, di new klien kami Pak, terutama di Kementerian BUMN Pak ya, itu seperti Angkasa Pura, Pelindo, terus di Pemprov itu juga cukup ada potensi market yang besar. Pemprov DKI kan kalau kita lihat secara budget hampir 70 triliun, opportunity marketnya cukup besar sekali, dan saat ini kita sedang menggarap lanjutan beberapa proyek besar yang ada di Pemprov DKI seperti lanjutan untuk LRT yang sampai Velodrome itu nanti akan kita lanjutin sampai ke arah Sudirman Pak. Terus ada lagi beberapa proyek di Pemprov Surabaya itu juga sedang kita create study untuk proyek LRT juga di Bali juga. Sementara untuk proyek-proyek di BUMN Pak mungkin yang potensi besar saat ini adalah di Angkasa Pura. Kalau kita lihat experience kita di Angkasa Pura cukup besar karena hampir semua bandara itu mungkin dikerjakan oleh waskita dari Cengkareng, Surabaya, Ngurah Rai, Balikpapan, itu hampir semuanya sampai Ambon sana, Patimura. Artinya kita yakini bahwa potensi-potensi pasar itu akan bisa kita create lagi untuk ke depan karena kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi kita juga cukup confident dan optimis. Kami harapkan untuk proyek-proyek di BUMN, di Pemprov juga akan berputar dengan baik. Sama untuk private. Di private kita sudah mulai masuk Pak, tapi akan kita pilih-pilih terutama yang bisa memfeeding secara cash flow kita. Jadi contoh, ini kita sedang ikut tender proyek cukup besar
di private sector ini untuk proyek elevated juga tol nilainya hampir 3 triliun dan kita harapkan bisa menang itu juga secara skema kontraktualnya juga memberi kontribusi bagus karena ada uang muka dan lain-lain. Ini sedang kita create dan untuk di gedung juga ada beberapa sedang kita jajaki. Jadi di private sector ini dulu kita cukup besar Pak. Mungkin Bapak kalau melihat di Senayan itu mana gedung yang tidak dikerjakan oleh Waskita. Hampir semuanya. Plaza Senayan, Senayan City, Senayan Residen, semuanya. Kalau kita masuk di Kelapa Gading, hampir semuanya Waskita. MOI, semua. Lapiasa, hampir semuanya. Pencakar Langit di Tamrin, hampir semuanya Waskita. BNI City, BNI Tower, BNI Extension, Shangri-La, saya sampai hafal itu. Jadi itu trust kita yang akan kita recover lagi untuk ke depan, untuk meng-create market. Karena terus terang 5 tahun terakhir kemarin kita banyak penugasan di tol, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, kontribusi kita untuk menembuskan tol Trans Jawa dengan 800 sampai 1040 km cukup menjadi legacy yang pasti akan dikenang. Dulu kita panjang sekali punya Pak, dari Kanci Pejagan, Pemalang, Pemalang Batang, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Probolinggo Pasuruan. Bayangin, kita punya sepanjang itu. Jadi kemarin kita konsen full di situ Pak. Saat ini dinamika marketing juga berubah dengan adanya perubahan pemerintah baru. Kita pasti akan yakini untuk bisa masuk di sektor-sektor yang baru. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rudi. Jadi tadi disampaikan cukup clear ya. Jadi saya harap kami sebenarnya kalau manajemen sekarang ini ngelihatnya gini, bagaimana kita menurunkan hutang kita, udah itu aja. Jadi poinnya dengan rencana divestasi yang sudah kita schedulekan di dalam proyeksi kita ke depan di dalam MRA itu memperjelas. Jadi paling tidak berangkatnya tadi bahwa kita harus sustain. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menurunkan jumlah kewajiban kita? Dan kita masih punya aset yang bisa kita convert nantinya dan itu bisa kita compensate untuk menyelesaikan kewajiban kita. Jadi itu yang cukup clear tadi disampaikan oleh Pak Rudi. Nah terkait yang pemegang obligasi, Pak Wiwi mau spill atau enggak? Saya enggak spill Pak. Mungkin ke wali amanat saja. Mohon maaf nih Mas, siapa Mas Dinar? Mas Dinar ya? Iya. Bukan saya enggak ini, cuman bukan kapasitas saya ngomong orangnya. Saya cukup tahu tapi ya enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu peserta Public Expose, karena kita sudah mencapai di penghujung waktu acara, mungkin saya tutup untuk sesi tanya jawab pada Public Expose kali ini. Terima kasih kepada peserta Public Expose sudah menyampaikan pertanyaan baik secara offline maupun online yang sebagian besar sudah sudah terjawab juga oleh jawaban yang disampaikan oleh manajemen kami. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman media, setelah acara ini selesai tidak ada doorstop. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa disampaikan melalui website kami di investor.waskita.co.id. Sebagai penutup rangkaian acara Public Expose kali ini, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Hanugroho selaku Direktur Utama untuk dapat memberikan closing statement. Kepada Pak Oho, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Tufel yang sudah mengawal acara Public Expose pada hari ini. Saya mewakili manajemen Waskita Karya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan dalam acara ini baik online maupun offline dan rekan-rekan media, investor dan pihak lainnya yang hadir berkesempatan untuk mendengarkan paparan ataupun penjelasan terkait kondisi terkini Waskita Karya. Dan harapan kami semoga di sini kami sampaikan bahwa kami akan terus melakukan berkomitmen untuk terus menjalankan bisnis kami agar kami bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan menyelesaikan ekspektasi dari seluruh kreditor maupun stakeholder untuk pencapaian ataupun sustainability Waskita Karya Group. Jadi hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucap alhamdulillah bahwa kita sudah melaksanakan proses Public Expose ini
insya Allah kami bisa menjalankan amanah ini menjadi lebih baik lagi. Insya Allah Waskita Karya menjadi lebih baik lagi dan menjalankan bisnisnya secara proper, governance, dan compliance-nya juga kita terus akan tingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu investor, calon investor, dan seluruh peserta Public Expose hari ini, dengan ini telah selesai rangkaian acara Public Expose tahunan tahun 2024 PT Waskita Karya Persero Tbk. Saya selaku moderator minta maaf apabila masih ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta Public Expose, baik yang hadir secara offline maupun online, yang telah memberikan dukungan kepada kami selama ini. Semoga kedepannya Waskita dapat terus berkontribusi dalam pembangunan negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Akhir kata, kami pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di acara Public Expose berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.